Dengan budget 2 juta. Dan penggunaan media sosial udah lumayan halus karena refresh rate-nya udah di 90 Hz. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya bisa diakses dan kita tidak menemukan masalah apapun. Terus untuk dukungan sentuhan nggak terlalu clear. Tapi emang gak terlalu heboh jika dibandingkan dengan HP-HP yang menggunakan chipset yang sama. Untuk detailnya
saturasinya cukup naik, dynamic range-nya lumayan bagus, dan untuk autofocus HP ini masih agak lemot. Terus untuk kamera depannya juga cuma bisa merekam di 1080p 30 fps yang tanpa IIS juga. Hasilnya di sini juga goyang, warnanya agak memerah dengan detail yang lumayan dan nggak bikin muka kita terlalu halus. Backgroundnya masih dapet dan HDR-nya juga masih lumayan. Dan ini adalah hasil 1080p 30 fps Oppo R4. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Untuk urusan baterai, HP ini membawa baterai standar yaitu di 5000 mAh, dan seperti HP dengan chipset G99 lainnya, HP ini irit karena waktu pas kita pakai gaming test aja pengurangan baterainya selama 30 menit per game rata-rata ada di 8-9% paling tinggi. Sebagai gambaran dalam pengetesan PCMark, SOT HP ini bisa tembus di 11 jam lebih. Kemudian HP ini dibekali kepala charger di 22,5 watt. Tapi HP ini cuma bisa menerima daya di 18 watt dan pengecasannya cukup lama. Waktu kita tes menggunakan tes baterai monitoring dari 2-100% membutuhkan waktu di 2 jam lebih, hampir di 3 jam. Ya kurang-kurang dikit lah. Untuk urusan dapur pacu, HP ini dibekali chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya 4GB, storage-nya di 128GB. Dengan budget 2 jutaan kecil, ya cukup lumayan lah di tahun ini. Dan untuk skor Antutunya, HP ini bisa mendapatkan skor di 332 ribuan. Sebagai gambaran, Genshin Impact di lowas 60 fps saat kita mainkan FPS yang nggak nyampe 60 fps, tapi lebih banyak berkutat di bawah 35 fps. Dan waktu pas kita ajak di open map, hitungannya jarang yang ada di bawah 30 fps kalau lagi ketemu banyak tekstur di open map. Ya dropnya paling kalau lagi jalan-jalan aja di open map atau pas lagi di Mondstadt bisa turun ke belasan. Kalau di dungeon sih aman banget. Dan waktu pas kita naikin di low 60 fps, pengalaman kita di sini sebenarnya mirip-mirip dengan luas 60 fps secara frame rate. Cuma emang lebih banyak lagi di respon gamenya. Puncaknya sih gamenya not responding. Kemudian untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% dan suhunya sendiri ada di 43 derajatan paling tinggi. Untuk Apex Legends rekomendasi settingannya ada di normal-normal dan kita main di normal high dulu. Well, di sini cukup aman dengan FPS yang maintain di sekitaran 37-40 fps-an. Untuk mode FPP, tekstur dari Apex Legends yang lumayan kompleks bisa dirender dengan baik. Semua efek grafis dari game keluar dengan sempurna. Pergerakan player kita juga cukup smooth dan feel sentuh layarnya juga kita nggak ada komplain. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 7% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile kita bisa main di medium high dan pas kita coba di multiplayer cukup aman karena di multiplayer jadi FPS-nya bisa achieve di 60 fps. Kita juga ngerasain drop walau tekstur di dalam gamenya lagi riweh. Karena masih enak kita lanjutin lagi main di Battle Royale. Dan pas di dalam gamenya karena settingan FPS-nya cuma di high, jadi FPS-nya cuma maintain di 37-40 fps-an. Gak ada drop yang kita rasakan walau keadaannya lagi rame. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender. Pergerakan karakternya juga cukup halus dan feel sentuhnya ya cukup lah.